Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Detika dengan NIM channel 23026 dari jurusan D3 Akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai mengenai perhitungan dan pencatatan PPh 25 dan juga pajak masukan. Oke, nah apa sih angsuran pajak penghasilan pasal 25 itu? Nah, jadi angsuran pajak PPh 25 itu adalah cicilan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Tujuannya buat apa sih? Nah, tujuannya itu untuk meringankan beban wajib pajak agar tidak membayar seluruh PPh terutang dalam satu waktu di akhir tahun, agar tidak memberatkan. Nah, kapan waktu bayar dan lapornya? Untuk batas waktu pembayarannya itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, kalau batas waktu pelaporannya itu selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Oke, berikutnya adalah cara hitung normal, patokannya yaitu tahun lalu. Perhitungan angsuran PPh 25 setiap bulan, rumus dasarnya itu PPh 25 per bulan sama dengan PPh terhutang SPT tahun lalu dikurang dengan kredit pajak dibagi 12 bulan. Nah, kredit pajak atau pengurangnya itu meliputi seperti PPh yang dipotong atau dipungut dalam pasal 21, 22, dan pasal 23. Nah, yang berikutnya adalah PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang dapat dikreditkan, yang terdapat dalam pasal 24. Nah, catatan, apabila SPT tahun lalu menyatakan rugi atau lebih bayar atau nihil, maka besarnya PPh 25 adalah nihil. Oke, berikutnya adalah cara hitung dalam kasus khusus PPh 25 dalam faktor penghasilan. Yang pertama yaitu ketika wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Nah, kompensasi kerugian itu adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan SPT tahunan, SKP, SK keberatan atau putusan banding sesuai dalam pasal 6 ayat 2 atau pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Maka rumusnya adalah PPh 25 sama dengan jumlah penghasilan neto SPT PPh tahun lalu dikurangi dengan kompensasi kerugian, lalu dikurangi lagi dengan kredit pajak dan dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Apabila SPT PPh tahun pajak yang lalu itu menyatakan rugi atau lebih bayar atau nihil, maka besarnya PPh pasal 25 adalah nihil. Yang berikutnya masih berdasarkan faktor penghasilan, yaitu ketika wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Rumusnya yaitu PPh 25 sama dengan jumlah penghasilan yaitu SPT PPh tahun lalu dikurangi dengan penghasilan tidak teratur, lalu dikurangi dengan kredit pajak, lalu dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, untuk kompensasi kerugian itu, rugi usaha tahun-tahun sebelumnya dapat mengurangi penghasilan itu sebelum PPh dihitung. Kalau untuk penghasilan tidak teratur, penghasilan yang bersifat insidental, misalnya seperti keuntungan jual aset di luar bisnis utama atau capital gain, dikeluarkan dari perhitungan dasar PPh 25. Lalu yang berikutnya perhitungan atas kasus khusus PPh 25 berdasarkan perubahan status. Nah, yang pertama ada angsuran sebelum lapor SPT. Sebelum batas waktu lapor SPT tahunan seperti dalam Maret atau April, itu angsuran bulanan sama dengan angsuran bulan terakhir tahun lalu. Misalnya terakhir tahun lalu itu sebesar 1 juta, maka tahun ini juga pada Maret atau April itu juga sebesar 1 juta. Nah, yang kedua itu saat diterbitkan SKP atau surat keterangan pajak. Jika ada SKP yang mengubah pajak tahun lalu, angsuran PPh akan dihitung ulang berdasarkan SKP yang diperbarui itu. Angsuran baru berlaku mulai bulan berikutnya setelah SKP tersebut diterbitkan. Yang berikutnya adalah ketika
pembetulan SPT ketika PPh menjadi lebih besar. Jika wajib pajak membetulkan SPT dan kekurangan setoran PPh 25 yang terjadi akan dikenai sanksi bunga 2% per bulan. Nah, yang berikutnya, ketika wajib pajak tertentu, tapi ini metodenya tidak dihitung dari tahun lalu. Yang pertama, ketika wajib pajak baru, nah itu berdasarkan ini dalam operasional atau badannya. Ini dihitung dari perkiraan atau proyeksi penghasilan neto per bulan yang disetahunkan lalu dibagi dengan 12. Nah, yang kedua yaitu wajib pajak bank, SGU dengan hak opsi, wajib pajak masuk bursa. Nah, itu dihitung berdasarkan laba rugi fiskal laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan atau triwulan. Yang berikutnya yaitu WP, wajib pajak BUMN atau BUMD. Nah, ini dihitung berdasarkan laba rugi fiskal menurut RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan yang telah disahkan oleh RUPS. Nah, yang keempat yaitu wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu atau OPPT. Nah, khusus untuk pengusaha peritel dengan banyak tempat usaha, angsuran ditetapkan sebesar 0,75% dari omset bruto setiap bulan. Yang berikutnya, kita masuk ke dalam konsep dasar pajak pertambahan nilai. Terdapat PPN masukan dan juga keluaran. Pajak masukan ini saya akan membahas tentang prinsip pengkreditan PPN-nya. Nah, ada pajak keluaran atau PK. PPN ini dipungut dari pembeli saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP. Nah, ini disebut dengan utang PPN. Nah, untuk pajak masukan adalah PPN yang dibayar ke supplier atau saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP. Nah, ini biasanya disebut dengan piutang PPN. Mekanisme pengkreditan PM dikreditkan dengan PK pada masa pajak yang sama. Apabila PK lebih besar dari PN, maka PPN kurang bayar. Nah, ini wajib disetor ke negara. Apabila PM atau pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka PPN itu bakal menjadi lebih bayar. Maka dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali juga bisa. Nah, yang berikutnya yaitu pajak masukan yang tidak dikreditkan. Nah, daftar PPN masukan yang ditolak, yang pertama sebelum BKP. Perolehan BKP atau JKP yang terjadi sebelum perusahaan dikukuhkan sebagai perusahaan kena pajak atau PKP. Yang kedua itu tidak relevan apabila perolehan BKP atau JKP yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha, misalnya seperti bukan dari 3M seperti memperoleh, menagih, memelihara penghasilan. Nah, yang ketiga itu kendaraan pribadi. Karena perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan dan stasiun wagon kecuali barang dagangan atau yang disewakan. Nah, yang berikutnya adalah faktur cacat. Apabila faktur pajak tidak memenuhi ketentuan formal, data penjual atau pembeli tidak lengkap atau salah. Nah, yang berikutnya itu ada penyerahan yang dibebaskan, seperti perolehan BKP atau JKP yang digunakan untuk penyerahan yang PPN-nya dibebaskan, misalnya barangnya strategis. Nah, yang kedua yaitu ditemukan pemeriksaan pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang baru, SPT PPN dan baru diketahui saat pemeriksaan. Yang ketiga, ditagih SKP. Nah, pajak masukan ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Pemakaian konsumtif. Nah, berkaitan dengan seperti pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif. Terus berikutnya adalah jasa tertentu berkaitan dengan jasa anjak piutang, biro perjalanan atau pariwisata, pengiriman paket, dan kendaraan bermotor bekas.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.